Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah AKL 1. Kali ini kita membahas tentang likuidasi persekutuan. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai likuidasi sekaligus. Jadi ada contoh nih ya, ilustrasinya. Misalkan PT ABC ini ada para sekutunya Andi, Bayu, dan Citra. Pada tahun 2000X3 melakukan penyesuaian atas persentase pembagian keuntungan. Andi 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%. Ringkasan neraca saldonya ada di bawahnya. Ya. Jadi kas persekutuan 10 juta, aset non kasnya 90 juta, kewajiban 40 juta, modal Andi 40%, prosentasenya 34 juta, modal Bayu prosentasenya juga 40%, 10 juta, sedangkan modal Citra 20%, modalnya 14 juta. Ini neraca saldo per 1 Mei 2000X5. Kemudian pada kasus ini diketahui bahwa persekutuan masih solven, tidak terdapat defisit akun dalam modal sekutu, ya, dan aset non kas dijual seharga 80 juta, kreditur eksternal dibayar sebesar 42 juta. Jadi aset persekutuan berapa aset non kasnya? 90 juta. Nah, ini dijual sebesar 80 juta sehingga ada rugi sebesar 10 juta. Sedangkan kreditur eksternal kemudian dibayar. Ya. Kita akan membuat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Dalam kasus ini adalah likuidasi sekaligus. Ini bentuk laporan likuidasinya ya. Saldo sebelum persekutuan, sebelum likuidasi maksudnya, kas persekutuan 10 juta, aset non kas 90 juta, kewajiban 42 juta. Ini saya kasih tanda minus karena saldo normal kewajiban adalah kredit. Begitu juga dengan modal. Modal dikasih tanda minus karena saldo normal modal adalah kredit. Kemudian aset dijual 80 juta, maka kasnya bertambah sebesar 80 juta. Ya. Aset non kasnya kita kurangi 90 juta karena sudah terjual, sehingga saldo aset non kas adalah 0. Saldo kas 92 juta. Kewajiban masih sama karena belum terbayar. Begitu juga dengan modal. Oh iya, modal ini harus dikurangi ya, karena tadi rugi 10 juta. Jadi 10 juta dialokasikan ke Andi sebesar 40%, yaitu 4 juta, ke Bayu 40%, dan ke Citra 20%. Sehingga modal Andi saldonya adalah 30 juta, modal Bayu 6 juta, modal Citra 12 juta. Ya, modal ini dikasih tanda minus ya, kasih tanda minus karena saldo modal adalah kredit. Kemudian berikutnya, karena proses likuidasi tadi pertama asetnya dijual, yang kedua kreditur eksternal dibayar sebesar 42 juta sehingga mengurangi kas. Kasnya yang 90 juta dikurangi 42 juta menjadi kasnya saldonya adalah 48 juta. Kemudian kewajibannya dibayar. Jadi ini tandanya nggak ada minus ya, membayar kewajiban saldonya menjadi 0. Andi masih sama, modalnya 30 juta, Bayu 6 juta, dan Citra 12 juta. Kemudian masih sisa, ada uang 48 juta, ini didistribusikan kepada sekutu sesuai dengan prosentase modal ya. Jadi didistribusikan kepada Andi, kepada Bayu, dan kepada Citra sesuai dengan modal yang masih tersisa masing-masing sekutu. Nah, saldo setelah likuidasi sekutu adalah 0. Nah, kemudian kita buat jurnalnya. Jurnal pada saat
penjualan aset non kas. Kas debit karena memperoleh kas ya 80 juta. Debit kerugian 10 juta, aset non kasnya dikredit sebesar 90 juta. Kemudian kerugian tersebut dialokasikan ke masing-masing modal sekutu sehingga mengurangi modal. Modal Andi di debit 4 juta, modal Bayu di debit 4 juta, dan modal Citra di debit 4 juta. Kreditnya adalah kerugian penjualan aset non-kas. Kemudian untuk pembayaran kewajiban kepada pihak eksternal, debit kewajiban, kreditnya kas. Nah, yang terakhir adalah jurnal alokasi sisa kas kepada masing-masing para sekutu sesuai dengan jumlah saldo modal yang dimiliki sekutu. Jadi modal Andi di debit, modal Bayu di debit, modal Citra debit, kreditnya kas. Baik saudara, itu penjelasan mengenai likuidasi persekutuan untuk likuidasi sekaligus dan kondisi anggota persekutuan masih solvent. Nah, kasus kedua ini kita akan membahas tentang di mana persekutuan masih solvent tetapi timbul defisit pada akun saldo modal ya. Defisit akun modal sekutu terjadi jika saldo kredit modal sekutu terlampau rendah untuk dapat menanggung kerugian. Defisit ini dapat dihilangkan dengan melalui salah satu dua cara berikut. Yang pertama, para sekutu menginvestasikan kas atau aset lain untuk mengeliminasi defisit modal. Yang kedua, defisit para sekutu didistribusikan kepada sekutu lain berdasarkan rasio pembagian laba rugi yang terjadi. Jadi ini didistribusikan kepada sekutu yang lain ya. Kemudian kita lihat ini ada laporan keuangan pribadi para sekutu, aset Aldi. Ini Aldi masih mempunyai kekayaan 64 juta. Bayu ini minus ya. Aset dengan kewajibannya lebih besar kewajibannya sehingga Bayu minus 4 juta. Citra masih surplus ya, masih asetnya 42, kewajibannya 14 sehingga Citra tidak defisit. Nah, ini kasusnya aset non kas persekutuan dijual seharga 35 juta padahal tadi nilai tercatat aset non kasnya adalah 90 juta sehingga ruginya yaitu 90 juta dikurangi dengan 35 juta. Nah, kerugian 55 juta ini dialokasikan ke modal sekutu. Jadi nanti akan mengurangi modal sekutu. Kemudian berikutnya kreditur eksternal dibayar sebesar 42 juta. Kemudian karena Bayu tidak solvent, maka defisit modal Bayu dialokasikan kepada sekutu yang lain. Kemudian sisa kas didistribusikan kepada sekutu pada 30 Mei. Nah, kita akan membuat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Caranya sama ya. Tadi ada saldo kas, aset non kas, dan kewajiban. Kemudian aset non kas dijual 35. Nah, ini berarti menambah kas. Jadi kasnya saldonya menjadi 45 juta. Aset non kas saldonya dikurangi berarti menjadi 0. Ya, karena sudah terjual. Kewajiban masih sama karena belum terbayar. Kemudian rugi yang 55 juta dialokasikan ke masing-masing sekutu sesuai dengan prosentasenya. Yaitu Andi 22 juta ya, 40% dikali 55 juta. Bayu juga sama, Citra 20% dikali 55 juta. Ya. Kemudian saldo modal Andi menjadi sisanya 12. Bayu ini defisit ya modalnya ya. 12 juta, Citra masih 3 juta. Kemudian pembayaran kreditur eksternal 42 juta berarti mengambil dari kas ya, kasnya dikurangi 42 juta, kasnya sisanya 3 juta. Nah, kewajibannya menjadi 0.
saldo ekuitasnya masih sama. Kemudian karena si Bayu ini defisit, sekutu yang lain memberikan distribusi ya 40 bagi 60 ya. Karena tadi Bayu itu modalnya 40 ya, dibagi 60 itu dari modal Aldi dan persentase modal Aldi dan persentase modal Citra. 40 ditambah 20 jadi 40 dibagi 60 kali 12% sebanyak defisitnya si Bayu. Si Aldi dapat bagian 8 juta untuk distribusi yang defisit ini, si Citra dapat 4 juta ya. Jadi modal Aldi sisanya menjadi 4 juta, Citra defisit 1 juta. Nah, Citra ini berinisiatif menalangi nih, dia menutup modalnya yang defisit karena dia masih saldo tadi kekayaan pribadinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kewajibannya ya. Jadi kasnya nambah 1 juta, jadi total kasnya 3 juta ditambah 1 juta 4 juta. Modal Aldi masih sama 4 juta, modal Citra 0. Modal Bayu juga 0 karena tadi sudah ditutup oleh sekutu yang lain. Ya. Kemudian 4 juta ini didistribusikan kepada modal para sekutu yang masih ada. Yang ada hanya Andi ya, sehingga ini didistribusikan hanya ke Andi. Saldo setelah likuidasi semuanya 0. Oke, saudara. Kasus yang ketiga, contoh yang ketiga, ini persekutuan tidak solven dan defisit pada akun sekutu. Kalau tadi kasus yang kedua, persekutuannya masih solven. Nah, yang ketiga ini persekutuannya sudah tidak solven. Jadi Andi dan Citra masih solven. Aset non-kas dijual 20 juta pada 15 Mei 2005. Kreditur eksternal dibayar tanggal 20 Mei. Jadi kita akan membuat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Ada kas, aset non-kas, kewajiban dan modal masing-masing sekutu. Saldo sebelum likuidasi, kasnya 10 juta, aset non-kas 90 juta, kewajiban 42 juta, modal Andi 34 juta, Bayu 10 juta dan Citra 14 juta. Kemudian penjualan aset non-kas dijual seharga 20 juta. Jadi rugi ya, ruginya banyak, 90 dikurangi 20. Jadi saldo kasnya menjadi 20 juta, saldo aset non-kasnya 0, kewajiban masih sama. Nah, rugi ini dialokasikan ke masing-masing sekutu sesuai dengan persentase modalnya. Ke Andi 28 juta sehingga saldo modal Andi menjadi 6 juta. Saldo modal Bayu defisit 18 juta, Citra sudah 0. Kemudian Citra ini ada kontribusi Andi dan Citra untuk menutup sekutu yang insolven. Ya, jadi ini caranya sama tadi, 40 per 60 dikali ini. Defisitnya 18 juta. Kemudian sama, ini Citra berarti 20 per 60 kali defisitnya 18 juta. Ya, sehingga modal Andi menjadi defisit, modal Citra juga defisit ya. Kasnya masih sama 30 juta, kewajibannya 42 juta. Nah, ini yang disebut insolven nih. Karena kas yang tersedia cuman 30 juta, sedangkan persekutuan masih mempunyai kewajiban 42 juta. Sehingga si Andi dan Citra ini menutupi modal yang defisit. Ya, ditambah 12 juta. Nah, modalnya di sini bertambah ya, Andi dan Citra. Sehingga modal Andi dan Citra tadi kan defisit 6 juta, dia memberikan uang lagi, suntikan ke persekutuan, suntikan dana 6 juta sehingga modalnya menjadi 0. Ya, karena tadi defisit 6, kemudian dia memberikan uang lagi 6 juta sehingga saldo modalnya menjadi 0.
Kemudian kasnya 42 juta. Nah, kas ini diberikan untuk pembayaran kepada pihak kreditur eksternal. 42 juta berarti berkurang ya, utangnya juga berkurang. Nah, saldo setelah likuidasi persekutuan 0. Baik, saudara, sampai di sini perkuliahan kita. Silahkan dipelajari videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.